Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Sikap bongah itu ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Ketua Umum Partai Golkar titipan dari istana. Dia menyebut, ya walaupun gak menyebut nama, tapi kita semua paham lah maksudnya dengan kepongan yang memang sudah jadi ciri khasnya. Dia menyebut Pak Jokowi sebagai Raja Jawa. Dan tanpa dia sadari oleh sang ketua umum sendiri, tanpa dia sadari, maka semakin muaklah kita semua, semakin muaklah rakyat sama si Raja Jawa ini. Dan mungkin di dalam hati kebanyakan kader Partai Golkar yang hadir di acara pidato perdana sang ketua umum kemarin itu, di dalam hati dari kebanyakan kader itu perasaan muak, juga menyeruak tapi disimpan dalam-dalam di dalam hati. Mulut mereka tetap tertawa, tangan mereka tetap bertepuk, tapi di dalam hati mereka kesedihan dan kegusaran, kegalauan, kegundahan pasti menyimpan rasa. Bagaimana mungkin partai yang sangat besar, partai tertua, dan semula sangat mereka banggakan ini ternyata bisa dibegal dengan begitu saja oleh si tukang kayu, si Pinocchio Jawa. Hanya berselang sehari dari pidato Ketua Umum Partai Golkar yang baru itu, rasa muak rakyat menyeruak di jalanan, di banyak kota, di seluruh Indonesia. Rasa muak atas sikap bermuka dua dari si Raja Jawa yang sangat dibanggakan oleh Ketua Umum tadi. Pembegalan keputusan Mahkamah Konstitusi oleh Badan Legislatif DPR RI benar-benar sudah meledakkan semua amarah, dan rasa muak tersebut tidak hanya para mahasiswa yang kali ini benar-benar turun ke jalan secara berdenyun-denyun, tapi juga para selebriti ikut muncul memberi semangat dan mencoba menularkan semangat perlawanan. Pesan-pesan saling menyemangati pun bertebaran di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Bagaimana pekik merdeka yang disuarakan di zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan sekitar 79 tahun yang lalu. Maka semakin siang dan semakin sore, hari bergulir, semakin banyak juga masyarakat yang ikut turun ke jalan. Mereka ingin melampiaskan kemuakan, kemarahan, kejengkelan, dan rasa putus asa. Mereka marah bahwa tata cara berbangsa kita dirusak sedemikian rupa oleh si Raja Jawa. Mungkin semua ini memang di luar dugaan. Bahkan di luar dugaan mereka-mereka yang turun ke jalan sendiri, yang berdemonstran di hari Kamis itu. Ini juga mengagetkan sang ketua umum baru dari Partai Golkar, para anggota DPR RI, dan juga sang Raja Jawa yang pastinya memperlihatkan semua perubahan situasi ini dengan skema dari istananya. Memang dalam melakoni kerakusan kekuasaan seperti ini
tidaklah perlu dilanjutkan dan tiada akan ada ujungnya. Bagaimana kalau kita melihat yang awalnya dari kekuasaan menjadi sebuah kerakusan, kemudian muncul dari sikap kesombongan yang tidak pro terhadap rakyat, konstitusi dirubah dan diganti seenaknya mereka sendiri. Lalu bagaimana bangsa ke depan ketika konstitusi diotak-atik sendiri, aturan dibuat-buat sendiri dan tidak sama sekali pro terhadap rakyat Indonesia. Saya sekali lagi, Pak Mulyono, si Raja Jawa itu, mohon dengan sangat, jangan pernah merubah konstitusi dalam masa jabatan yang kurang dari 60 hari ini. Di Oktober nanti, akhirilah Pak, panjenengan di periode pertama sangat disanjung-sanjungkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menginginkan perubahan dari jenengan. Namun dalam akhir-akhir ini, kekuasaan yang Bapak pimpin menjadi sebuah kerakusan. Bagaimana menurut kalian semua? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.